say you're sorry. Hai everyone, perkenalkan nama saya Venusiana Edelwis Tandita dengan NIM 2331419093 dari kelas PGMI 2C. Kali ini saya akan membahas tentang teori behaviorisme dalam bimbingan konseling. Simak video saya ya. Lalu, bagaimanakah teori behaviorisme dalam bimbingan konseling? Teori konseling pendekatan behavioral merupakan suatu teori yang berasal dari aliran psikologi behaviorisme yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Pendekatan konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan pada perilaku yang tampak setiap aktivitas dari individu yang dapat diamati. Konseling behavioral merupakan salah satu teknik terapi dalam konseling yang berlandaskan pada teori belajar yang berfokus pada tingkah laku individu, serta untuk membantu konseling mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalah melalui teknik-teknik yang berorientasi pada tindakan. Adapun karakteristik dalam teori behaviorisme, yang pertama, berfokus pada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Konseling behavioral fokus pada tingkah laku yang terlihat dan yang dapat dibentuk secara spesifik. Yang kedua, memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan. Konseling behavioral memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan konseling yang harus ditentukan dengan tingkat kecermatan yang tinggi. Yang ketiga, berorientasi pada prinsip-prinsip kondisi dan penguatan. Konseling behavioral berorientasi pada prinsip-prinsip kondisi dan penguatan, seperti penguatan positif, penguatan negatif, hukuman positif, dan hukuman negatif. Dan yang keempat, memanfaatkan teknik-teknik konseling. Konseling behavioral memanfaatkan teknik-teknik konseling seperti penguatan positif, pembentukan tingkah laku, penghapusan, time out, pembanjiran, penjenuhan, hukuman, terapi aversi, dan desensitisasi sistematis. Dalam teori behaviorisme terdapat beberapa metode, di antaranya yang pertama terdapat metode operant learning. Pendekatan ini merupakan adaptasi dari dua teori conditioning dari Pavlov dan Skinner. Pendekatan ini memfokuskan pada penguatan dalam pembentukan perilaku klien yang dikehendaki. Yang kedua, terdapat metode social modeling. Pendekatan belajar sosial bertolak dari pendapat Bandura tentang tiga sistem terpisah, namun merupakan sistem pengatur yang saling berkaitan. Tiga aspek tersebut adalah yang pertama peristiwa stimulus eksternal, yang kedua penguat eksternal, dan yang ketiga yaitu yang paling penting adalah proses perantara kognitif. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini diterapkan oleh konselor dengan cara merancang suatu perilaku adaptif yang dapat dijadikan model oleh klien. Yang ketiga, terdapat metode cognitive learning. Metode ini merupakan metode pengajaran secara verbal, kontak antara konselor dengan klien, dan bermain peran. Pendekatan ini terdiri atas persuasi dan argumentasi yang diarahkan kepada perubahan-perubahan ide yang tidak rasional. Yang keempat, terdapat emotional learning. Metode ini diterapkan pada individu yang mengalami kecemasan. Pelaksanaannya dilakukan dalam situasi rileks dengan menghadirkan rangsangan yang menimbulkan kecemasan bersama, suatu rangsangan yang menyenangkan. Namun, dalam beberapa teori behaviorisme ini juga terdapat kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan dalam teori behaviorisme ini diantaranya,
Yang pertama, pendekatan terapi tingkah laku yang efektif dalam mengatasi masalah yang maladaptif. Yang kedua, konseling behaviorisme membantu manusia mendapatkan perilaku baru. Dan yang ketiga, konseling behaviorisme membantu manusia mempengaruhi perilaku orang lain dan juga dipengaruhi orang lain. Adapun kekurangan dalam teori behaviorisme, yang pertama, pendekatan terlalu terfokus pada perilaku. Yang kedua, kurangnya fokus pada penyebab utama. Dan yang ketiga, keterbatasan pada beberapa kondisi. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa dalam pendekatan behaviorisme, konselor menggunakan teknik-teknik yang berdasarkan pendekatan behavioristik untuk membantu konseling dalam mengatasi masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Konseling ini bertujuan untuk membantu konseling memperbaiki tingkah laku yang tidak adaptif dan membentuk tingkah laku yang lebih baik dan lebih efektif dalam hidupnya. Di dalam lingkungan sekitar kita, pasti masih banyak sekali para siswa-siswi yang masih melanggar tata tertib sekolah, seperti pada berita berikut ini. Dari banyaknya kasus tentang siswa-siswi yang melanggar tata tertib sekolah, kita dapat memanfaatkan teori pendekatan behaviorisme ini untuk menyelesaikannya, seperti memberikan hukuman atau sanksi dan memberikan masukan atau stimulus kepada para murid yang melanggar tata tertib sekolah. Hal ini dapat mendorong para murid untuk tidak melanggar tata tertib dan memberikan efek jera kepada para murid. Itulah mengenai teori behaviorisme dalam bimbingan konseling yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.